Oke, kembali lagi dengan saya Andi Hermawan dari Live Video. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk memaksimalkan bagian dari marketing kit yang sudah disediakan oleh Luxi. Contohnya adalah yang seperti ini, di mana pada bagian halaman ya, khusus untuk paymentnya kita sudah atur secara otomatis. Jadi dengan penambahan parameter seperti ini, bisa langsung mengatur tampilan-tampilan yang akan digunakan. Nah, sebagai penggunanya kita akan bahas detailnya di video berikut ini. Oke, untuk Anda pembeli bagian Luxi, biasanya nanti akan mendapatkan bagian marketing kit seperti ini di bagian khusus untuk temanya. Nah, di bagian order, saat diklik, nanti dia akan merujuk ke bagian halaman order tertentu seperti ini. Nah, nanti akan dirujukan misalnya tema undangan mana yang dia pilih ya. Lalu juga kita bisa untuk menambahkan harganya, nanti akan kita tambahkan bagian form khusus untuk harga. Dan juga setelah kita lakukan ya, atau user pesan sekarang ini, nanti akan dirujuk ke bagian halaman payment, di mana dia akan menuju ke halaman paymentnya dan nomor rekening dari si vendornya, dan juga bisa nanti salin nomor rekening dan khusus untuk dirujukan ke bagian konfirmasi pembayarannya. Oke, nah pertama-tama yang harus diperhatikan adalah di bagian homepage-nya. Ya, jadi di bagian homepage khusus untuk tema katalog ini kita edit dulu nih bagian tema premium. Ya, ini kita edit tema premiumnya. Contoh misalnya di bagian sini tema premiumnya kan sama nih 129 ya. Kita ganti dulu ya. Tapi untuk gantinya nanti silakan Anda coba memanfaatkan dari tools yang sudah kita sediakan, yaitu di bagian sini luxi.net/tools/from-script-demo. Nah, jadi di bagian sini link tujuannya. Jadi kalau user klik order, dia akan diarahkan ke bagian halaman mana? Nah, dia arahkan ke halaman order. Nah, jadi di bagian sini ordernya kita copy, kita paste pada bagian sini ya. Nanti link untuk halaman order yang sudah Anda buat di web Anda. Oke. Nah, selanjutnya di bagian yang pertama ini adalah yang Luxi Premium 1. Nah, jadi di bagian sini kita copy Luxi Premium 1. Contohnya misalnya harganya 149 lah. Kayak gitu. Di bagian sini kan tadi 129, kita edit, kita ganti 149. Terus misalnya duanya 129. Nah, kita duplikat. Ya, ini kita ganti namanya 2, terus kita ganti harganya 129. Oke, cukup dulu. Oh ya, 2 saja. Kita generate link. Nah, jadi yang kita copy nanti di bagian buttonnya itu yang seperti ini kita copy. Oke. Kalau sudah di copy, arahkan bagian form order bagian sini, kita paste. Oh, ini belum di copy. Oke, sudah tercopy, kita paste ya. Nah, lalu yang bagian 2-nya kita klik copy. Terus pada bagian order 2. Nah, ini kita paste. Nah, silakan Anda lakukan untuk yang bagian selanjutnya. Ini kita coba publish terlebih dahulu. Oke, kita coba refresh halaman homepage-nya. Nah, nanti kalau user klik ya untuk halaman ordernya, klik, nanti dia akan diarahkan ke bagian halaman order yang sudah kita buat. Nah, di bagian sini ada temanya ya. Jadi ini sesuai dengan parameter yang sudah diatur. Nah, lalu ini kan ada harga ya. Ini ada harga. Gimana cara menampilkan harganya? Caranya coba kita ini close ya bagian sini. Kita ke bagian order page-nya, kita edit with Elementor dulu. Oke, kita scroll ke bagian bawah. Nah, ini kan belum ada harganya. Kita duplikat saja bagian tema undangan ini, kita klik ya. Lalu di bagian sini kita ganti misalnya layanan jasa ya, request-nya harga ya, di bagian sini parameternya tadi harga ya, advance-nya kita cek pada bagian sini. Nah, ini pilih tema undangan misalnya harga layanan. Nah, lalu di bagian advance ya, kita klik pada bagian sini, ganti parameternya harga. Nah, lalu ID-nya juga kita atur dengan harga. Oke, nah jadi ini kalau sudah kita coba publish terlebih dahulu. Oke, kita coba refresh pada bagian halaman ini. Nah, harganya sudah muncul ya di bagian sini layanan jasanya. Tapi ini masih bisa diedit tuh harganya. Nah, gimana kalau kita mau membuatnya read only atau tidak bisa diedit? Nah, jadi di bagian bawah form itu ada script yang seperti ini ya. Kita perlu nambahkan form field khusus untuk harga. Kenapa? Karena di bagian sini kita atur nih form ID ya, di bagian sini adalah harga. Nah, untuk Anda yang bingung, kembali ke bagian tools untuk form demo. Di bagian bawah ini ada script read only ya. Ini bagian sini ini ada sudah penambahan harga. Berarti kita tinggal copy code-nya saja. Sudah di copy, lalu kita kembali ke bagian sini ya, cari HTML yang scriptnya ini, kita paste. Oke, kita coba publish. Nah, coba kita refresh lagi.
Nah, lalu di bagian sini user tidak bisa edit harganya ya. Jadi dia cukup nanti isikan nama pemesan, email, nomor WA dan lain sebagainya. Nah, namun ada lagi yang perlu kita lengkapi, yaitu di bagian form ya, di bagian sini ada yang namanya redirect. Kenapa ada redirect? Karena di bagian sini ada action after submit. Jadi setelah user ya mengisikan ini, dia akan diarahkan ke bagian halaman mana? Nah, dia harusnya dialihkan ke bagian halaman ini ya, supaya nanti ada pemesannya, dia langsung terisi otomatis pada bagian khusus untuk parameternya. Nah, untuk melengkapi bagian isian dari redirectnya, bagian redirect ini yang harus kita isi. Nah, redirectnya ini harus sesuai ya. Ini kan tadi read only, kita tutup dulu, kita masuk ke generator redirect. Nah, yang mana yang akan kita gunakan ya. Nah, kalau kita perhatikan pada bagian sini, kita lihat pada bagian ini kan sudah ada nama pemesan ya. Nama pemesan ini ya, kalau kita lihat di bagian form field, ini di bagian advance, nah ini ID-nya nama ya, huruf kecil semua sama di bagian sini nama. Terus kita email dia nggak mau pakai, berarti ini kita close ya, kita nggak pakai email ya, kita hapus pada bagian situ. Yang kedua adalah WA, jadi ke bagian advance WA ya, ini sesuai WA. Terus tema, nah kita klik bagian sini advance, pastikan dia tema. Nah, berarti ini sudah sesuai tema. Lalu layanan jasa, bagian sini adalah harganya, ini harganya. Nah, terus pada bagian sini adalah tanggal ya, jadi tanggal. Nah, nanti akan sesuai dengan parameternya. Jadi kalau memang bingung nanti preset saja di bagian sini default. Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Tapi yang kita perlu adalah yang bagian nama parameternya dan sesuaikan dengan file ID Elementor ya. Jadi bagian sini. Oke, kalau sudah sesuai, tinggal Anda ke bagian bawah. Ini ada copy URL redirect. Nah, kenapa harus di copy? Yang dipastikan ini bagian sini dulu ya, parameternya. Nah, ini pakai yang payment. Jadi pada bagian sini kita copy, ini kita paste ya paymentnya. Nah, jadi nanti dia sesuai di mana halaman yang akan ditujukan ya. Copy redirect shortcutnya, lalu kita kembali ke bagian editing ininya. Terus di bagian redirectnya kita paste. Oke, kalau sudah kita publish. Nah, contoh misalnya pada bagian sini nih tadi Andi Hermawan, kita ganti misalnya Andi dari live video. Terus dia demo paralak, misalnya paralak 7 ya, harganya misalnya 99.000. Iya, misalnya 12 Desember 026. Nah, ini ya, ini kan ada simulasinya ya. Jadi kalau user nanti isikan pada bagian sini, dia akan menghasilkan sesuai dengan isian yang ini. Ini coba kita open simulasi. Nah, ini ya akan sesuai nih nomor dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita pastikan ya, ini udah diisi. Kita coba lihat. Ini kita tambah publish, lihat halamannya. Oke. Nah, ini coba kita dari awal ya. Jadi ini kita close juga, ini sudah diisi. Oke, ini diisi, close juga. Nah, coba misalnya kita simulasi ada user pertama kali datang, dia mau order, klik ya. Nah, dia arahkan, dia akan order ya, order Luxi Premium 2 harganya 129, misalnya Dio order. Nah, misalnya seperti ini ya, nama WA pemesan ya 62 seperti itu misalnya. Terus pada bagian tanggal acara, tanggal berapa, misalnya tanggal 31. Nah, dia klik pesan sekarang. Nah, submitnya sukses. Bagian alamatnya ini juga sudah tertuju. Nah, jadi kalau kita lihat pada bagian sini, dia yang order, nomor WA-nya, tanggal acara, temanya, harganya juga 129. Jadi dia tinggal ikuti saja khusus untuk rekeningnya. Nah, itu dia cara memudahkan Anda. Nanti Anda cukup langsung memanfaatkan bagian tools ini ya. Jadi di bagian tools ini sudah kita sediakan, di mana bagian sini untuk mengatur daftar demo dan harganya. Terus bagian sini khusus untuk script read only-nya. Terus pada bagian sini untuk generatornya. Dan pastikan ketika kita menggunakan bagian mana yang memang mau dipanggil sebagai parameternya. Nah, jadi yang mana yang mau dipanggil sebagai parameternya. Di bagian sini kan tema ya. Dia mau memunculkan tema yang mana. Jadi di bagian request parameter ini kan misalnya pada bagian sini ini nggak ada nih. Ya, ini nggak ada nih. Kita klik pada bagian dynamic tag, lalu kita ambil request parameter, atur pada bagian sini ini tema. Ya, lalu pada bagian sini misalnya fallback-nya apa yang dimunculkan, misalnya tema pilihan nomor berapa tanda tanya. Nah, nanti akan muncul nih ya. Nah, kalau
sudah kita atur ya parameternya di bagian settingnya sesuai dengan mana, maka pada bagian sini dia akan menampilkan sesuai dengan pilihannya tadi ya. Nah, ini tema, berarti yang dia panggil adalah yang bagian tema sini ya. Nama berarti dia manggil dari nama yang ini. Jadi kalau kita perhatikan di bagian namanya ini ya, parameternya berarti parameter name-nya adalah yang nama. Jadi jangan sampai salah ketika nanti menggunakan ya marketing kit yang sudah kita sediakan. Dan untuk mempermudah Anda, silakan nanti juga memanfaatkan form demo yang kita sediakan pada bagian toolkit ini. Silakan dicoba, semoga video yang bermanfaat untuk Anda. Saya Andi Hermawan dari Live Video.